Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam alladzi jaa bidinil Islam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor TAS Muhammadiyah Yogyakarta, TAS Unggul dan Islami, Muda Mendunia, dan Bapak Wakil Rektor ada Pak Sukamto atau Sukamta, Bapak Ketua LPPI, Sekretaris LPPI, Bapak-Bapak Dekan, Bapak dosen, mahasiswa, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Kemarin saya ke Jakarta jam 7.30. Setelah itu Gunung Merapi meletus dan saya dapat berita bandara ditutup. Nah, yang saya pikirkan kuliah subuh di sini, kalau ditutup tidak bisa kembali, akhirnya saya segera pesan tiket untuk ke Solo. Nanti tadi malam pulangnya lewat Solo, walaupun sorenya bandara sudah dibuka kembali, tetapi antriannya, delaynya terlalu banyak. Saya sudah niat kalau misalkan tetap ditutup dan Solo juga nggak dapat, saya mau naik kereta api pulang. Sudah saya tanya, ada Taksaka jam 8.45 sampai di sini jam 4.15. Jadi bisa dari stasiun kereta api langsung ke sini, tapi alhamdulillah bisa dapat ke Solo. Menurut hisab Muhammadiyah, awal Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei. Muhammadiyah itu menetapkan awal bulan dengan 3 kriteria. 1, telah terjadi istima', matahari dan bulan berada pada satu garis. Yang kedua, al-istima'u qabla al-maghrib, istima' itu sebelum maghrib. Yang ketiga, pada saat matahari terbenam pada tanggal 29, kalau untuk ini Sya'ban, itu bulan sudah berada di atas ufuk berapapun angkanya, walaupun 0,0001. Nah, besok ini pada hari Selasa tanggal 15 Mei atau 29 Sya'ban, istima' terjadi. Kriteria pertama terpenuhi. Kriteria kedua tidak terpenuhi karena istima'nya jam 18.50 setelah maghrib, padahal kriterianya sebelum maghrib. Kriteria yang ketiga juga tidak terpenuhi karena pada saat matahari terbenam, bulan sudah terbenam duluan sehingga sudah berada di bawah ufuk 2 derajat. Sehingga dari 3 kriteria yang harus ada ketiga-tiganya, yang ada cuma 1, sehingga diputuskan hari Rabunya tanggal 30 Sya'ban. Jadi kita istiqmal. Nah, tanggal 1-nya hari Kamis 17 Mei. Itu menurut metode hisab. Kalau metode ru'yah itu ada ru'yah murni, itu Saudi Arabia. Pokoknya
tidak lihat-lihat hisab. Nanti pada tanggal 29 ditunggu laporan. Kalau ada yang melapor bersumpah demi Allah telah melihat, nah besoknya tanggal 1 itu ru'yah murni. Saya nggak pernah di Arab Saudi diprotes oleh hampir semua astronom Timur Tengah karena bulan di bawah ufuk, tapi ada yang mengaku bisa lihat. Tapi bagi Saudi nggak penting karena dia tidak pakai hisab sama sekali. Itu ru'yah murni. Nah, ru'yah yang dipakai oleh Kementerian Agama untuk sidang isbat itu ru'yah campur hisab. Jadi tidak ru'yah murni, ru'yah campur hisab. Hisab untuk menentukan kriteria, yaitu kriteria imkaniyatur ru'yah, kriteria bulan kapan bisa dilihat. Nah, ditetapkan kriterianya 2 derajat. 2 derajat itu bukan angka ilmiah, tapi 2 derajat itu adalah konsensus. Konsensus antara menteri-menteri agama Mabim, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Itu menetapkan 2 derajat. Kalau belum 2 derajat, sekalipun ada yang melapor telah melihat, maka laporannya ditolak. 2 derajat saja ditolak, apalagi di bawah 0. Jadi secara teori, baik yang menggunakan ru'yah maupun yang menggunakan hisab, awal puasanya tetap tanggal 17 Mei. Nah, kecuali mungkin An-Nazir dengan Naqsyabandiyah, itu udah rutin berbeda ya. An-Nazir dari Sulawesi Selatan, Naqsyabandiyah dari Sumatera Barat. Nah, itu 2 itu untuk jadi meramaikan berita. Sebenarnya yang mainstream cuma 2 saja. Jadi sidang isbat besok hanya formalitas. Sebab hasilnya sudah bisa diketahui. Dulu saya pernah ikut sidang isbat, beberapa kali kita ikut. Waktu itu Bapak Cecep, astronomnya Kementerian Agama, menjelaskan bahwa menurut hitungan astronomi atau hisab, bulan sudah berada di atas ufuk tapi masih di bawah 2 derajat. Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kalau di bawah 2 derajat, walaupun nanti dari 70 lebih titik di seluruh Indonesia ada yang melapor telah dapat melihat, maka laporannya ditolak. Nah, lalu setelah ditutup sebelum maghrib, saya tanya sama Pak Cecep, kalau sudah begitu untuk apa melihat lagi? Kan sudah jelas, untuk apa lagi dilihat? Nah, Pak Cecepnya memberitahu saya, tanya tuh Pak Menteri Agama. Nah, saya tidak nanya karena beliau hanya petugas ya, tapi saya tidak nanya kepada Bapak Menteri Agamanya. Saya tanya sama Pak Malik Fajar sebagai mantan Menteri Agama, Bapak kan dulu Menteri, terjadi nggak hal seperti itu? Terjadi. Tetap nggak sidang isbat? Tetap. Kenapa kok tetap sidang isbat? Ya, Pak Malik menjawabnya karena memang sudah ada anggarannya. Jadi memang sudah ada anggaran, sudah ada programnya, ya tetap jalan. Ya, kalau begitu ya kita tidak tahu. Nah, sekarang ini diusulkan oleh konferensi yang ada di Turki, konferensi internasional itu sudah mengusulkan supaya untuk seluruh dunia Islam dibuat satu kalender. Jadi At-Taqwim Al-Hijri Al-Islami Al-Alami, satu kalender yang berlaku untuk dunia Islam, semua dunia Islam yang ada malamnya. Dan nanti
Kalau Amerika dan seterusnya kan tidak ada malam waktu itu. Kita malam adalah siang. Mulai dari Maroko sampai Maroke itu berlaku kalender. Nah, kemarin PP Muhammadiyah dapat surat dari Kepala Lapan Pak Thomas Maludin. Nanti kalau sudah ada kalender itu, semua sudah diatur oleh kalender itu. Sekarang kalender itu memang ada, sudah ada. Nanti supaya disepakati dulu oleh seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia, termasuk juga oleh Lapan, Kementerian Agama, disepakati kriterianya. Kalau kriterianya sudah disepakati, dibuat kalender, nanti itu yang diikuti, sehingga tidak perlu ada ru'yah atau sidang-sidang isbat lagi. Nah, Lapan mengusulkan kriterianya 3 derajat. Dia mengusulkan 3 derajat. Jadi kalau belum 3 derajat itu dinyatakan belum wujud. Nanti kalau di Muhammadiyah mungkin problemnya karena kita menggunakan kriteria 0, bisa nggak dinaikkan menjadi 3 derajat. Kalau problemnya teman-teman dari NU mau nggak menggunakan hisab tanpa ru'yah. Misalkan NU mau menggunakan hisab tanpa ru'yah dan Muhammadiyah sudah jelas setuju dengan hisab, maka tinggal didialogkan kriteria ini. Sehingga bisa ditemukan titik temu, asal didialogkan kriterianya, insya Allah ketemu, tapi tidak ada lagi ru'yah. So, bagi teman-teman NU, ru'yah itu konfirmasi. Jadi bahasanya hisab adalah informasi, ru'yah konfirmasi. Jadi semua informasi perlu dikonfirmasi. Nah, itu masalahnya. Walaupun sebagian juga mengatakan ru'yah itu ta'abudi. Bagi Muhammadiyah, hadis Nabi yang memerintahkan untuk melihat bulan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah dengan apabila kamu telah melihat hilal, dan berbukalah atau lebaran setelah kamu melihat itu dipahami oleh Muhammadiyah bukan sebagai sesuatu yang bersifat ta'abudi, tapi itu ta'akuli. Kalau ta'abudi itu ibadah ritual mahdah, jadi harus kita laksanakan, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau ta'akuli itu cara yang dipentingkan adalah rasionalitas. Nah, Muhammadiyah memahami sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi sampai akhir hadis itu bersifat ta'akuli. Dan hadis itu ada ilatnya. Ilatnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kita ini umat ummiyun, nahnu ummatun ummiyun, kita umat ummiyun, la naktubu wa la nahsibu. Kita itu umat yang buta huruf, tidak bisa membaca, menulis, dan tidak bisa menghitung. Nah, tentu yang dimaksud oleh Nabi itu bukan sekadar menulis atau menghitung, tetapi tidak bisa menghitung di mana posisi bulan pada saat matahari terbit pada tanggal 29. Karena walaupun ilmu falak atau ilmu astronomi waktu itu sudah ada di Yunani dan ada di India, tapi belum masuk ke Jazirah Arabia. Maka satu-satunya jalan untuk menentukan awal bulan, karena belum ada ilmu hisab atau ilmu astronominya, adalah dengan melihat. Nggak ada cara lain. Oleh sebab Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Lihatlah, pantaulah. Kalau udah kelihatan, nah besok tanggal 1. Wa aftiru, itu juga untuk lebaran. Pantaulah, kalau sudah kelihatan baru masuk tanggal 1. Nah, kalau tidak bisa, wa in ghumma alaikum, kalau tidak bisa karena awan, karena mendung cuaca, maka Nabi mengatakan fa'akmilu al-iddata salasin atau fa'akmilu syahra salasin, sempurnakan bilangan menjadi 30 atau sempurnakan bulan itu menjadi 30.
Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan asyahru hakada 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 au hakada. Kalau tidak 29, 30.